Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Syabanda Putra, NIM 2218019. Di sini akan membuat tugas kedua mini coding tugas SI. Kita lihat tugasnya di tugas pertama itu langkah per langkah menginstal Laravel dari awal hingga berhasil. Di sini saya akan menginstal Laravel. Yang pertama, kita buka dokumentasinya si Laravel tersebut. Laravel. Kita buka dokumentasinya. Di sini kita akan di getting started, terus installation. Banyak cara untuk menginstal Laravel, tapi di sini kita akan membuat Laravel via menginstal Laravel via Composer. Karena di sini kita akan menggunakan Composer, bisa juga menggunakan Laravel Heart bawaannya Laravel. Di sini juga dia merekomendasikan kita untuk menginstal Node untuk mengcompile file-file npm. Tapi di sini kita akan skip dulu. Ini kita akan menginstal Laravel dari via Composer. Nah, untuk mengecek ke laptop kita punya Composer atau enggak, itu kita cek bisa lewat command prompt, atau di sini saya menggunakan PowerShell. Cara ngeceknya gini, Composer. Nah, ini belum ada ya, ini komposernya tidak terisi. Terus syarat kedua, kita harus menggunakan PHP. Kita cek PHP version PHP -v. Ini kita sudah punya PHP 8.3, karena syarat utama untuk menginstal Laravel itu menggunakan PHP 8.1. Itu yang lebih minimal. Bisa yang lebih baru, ini clear. Terus ini kita akan menginstal Composer. Caranya di web Composer, yang Composer yang jadi download ini, yang ini setup PC. Kita tunggu mulai. Iya, sudah, tinggal buka install user untuk recommendednya, langsung next. Ini file PHP yang ada di Laragon, karena kita menggunakan Laragon untuk PHP nya. Ini kita akan menggunakan Laragon juga. Ini next, install. Next, langsung finish. Nah, kita sudah mempunyai Composer. Kalau belum percaya, kita bisa cek kembali di PowerShell. Dengan cara ini, kita terus dulu buka lagi PowerShell, kita tulis Composer. Nah, ini kalau udah muncul kayak gini, itu artinya sudah ada. Kita clear. Terus kita dapat menginstal si Laravelnya menggunakan, kita kembali ke sini. Kita akan menggunakan menginstal Laravel dengan cara ini, create Composer, create project Laravel /Laravel example app. Ini kita langsung copy saja. Di sini saya menggunakan PowerShell. Nah,
kita harus menentukan tempat si project tersebut dengan cara ke folder project tersebut dengan cara ini tinggal cd slash ini cd salah, kita harus ke cd terus di titik 2 kita ke clear folder, kita ke folder C titik 2 terus ke folder namanya Laragon, cd Laragon. Di Laragon kita ada namanya file www, itu cd www. Nah, kita sudah ada di folder yang akan kita install atau kita create project. Ini tinggal clear, terus tuliskan yang tadi Composer create project Laravel example app. Example app nya itu kita bisa kasih nama ini, kasih nama project kita kasih namanya sini pemesanan tiket, tinggal enter. Nah, dia akan create project. Kita tunggu, ini mungkin agak lama. Oke, di sini udah selesai ya. Jadi di sini ada dia bilang warning cloud non find driver. Jadi kita coba running aja ya. Nah, kalau kita cek di file ini DC terus Laragon terus www, DC terus Laragon terus www. Nah, ini ada project kita. Nah, cara untuk merunningnya kita langsung buka aja di sini. Terus ke di sini kita masuk ke cd, kita masuk PowerShell itu ke ini folder project kita dengan cara cd pemesanan tiket. Ketika udah di sini tinggal kode si titik, dia akan buka file project kita. Di sini ada framework yang disediakan Laravel, ada app, bootstrap, config, database, public, resource, routers, storage, test, sama vendor. Nah, yang akan kita pakai itu kemungkinan ada di public sama root atau router. Nah, di sini cara runningnya tinggal terminal, kita buka terminal kita ketikkan php artisan server. Ini ada muncul link, kita tinggal
klik control terus klik. Nah ini ada error ya, ini ada cloud not find driver. Ini karena Laravel ini menggunakan SQLite ya, atau SQLite, bawaan dari Laravelnya itu pakai SQLite. Jadi kita harus, kalau pengen menggunakan MySQL, kita harus setting manual dengan cara ini. Laravel ini kita start all dulu. Nah ini pergi ke NMV. Nah kan kita menggunakan SQLite. Nah cara untuk biar ini running, caranya tinggal ganti ke MySQL terus save. Udah masuk di MySQL, refresh, terus ada muncul lagi database-nya nggak ada. Jadi kita bongkar, hapus pagarnya. Nah ini port sama DB host-nya itu dibiarkan aja ya, karena ini mengikuti default oleh Laravel. Ini kita bisa lihat di sini MySQL-nya portnya 3306. Terus DB-nya ini menyesuaikan database yang akan kita koneksikan ya ke database. Kita bisa cek di localhost /288. Kita masukkan username-nya root. Nah ini kita hubungan ke Laravel kita, sesuaikan dengan nama database-nya. Ini kita terus ganti namanya transportasi tiket. Nah sudah, kita save. Terus kita masih ada error di transportasi tiketnya. Ini kita matikan dulu. Kita ketikkan php artisan migrate .2 fresh. Kita coba running lagi.
udah ya guys ya. Jadi kita sudah bikin project Laravel yang baru. Ini tampilan ketika Laravelnya sudah terinstall. Nah ini bisa dibilang welcome pack ya. Ini namanya welcome pack. Ini tidak tersedia di folder namanya di view ya, di resource ada folder view. Nah ini dia memanggil welcome date-nya. Jadi yang muncul ini adalah codingan yang ada di welcome.blade.php. Nah ini kita matikan dulu, keluar saja. Terus saya punya cara juga penginstalan menginstal Laravel ya. Jadi kita bisa menggunakan Laragon untuk menginstal Laravel tanpa kita harus menggunakan namanya Windows PowerShell dan mengetikkan seperti ini, Composer create project Laravel pemesanan tiket. Nah kita dapat membuat lebih simpel lagi menggunakan Laragon. Nah, kita stop dulu. Caranya ada beberapa syarat yang harus dikerjakan. Jadi sebelum kita install Laragon kembali, itu kita klik kanan di Laragonnya. Nah kalau bisa kita lihat di Laragon, dia tuh udah menyediakan yang namanya Laravel. Dan kalau kita klik, nah dia minta start all dulu. Nah sebelum kita start all, kita harus mengaktifkan package-package yang ada di Laragon. Kita bisa ke PHP, mengaktifkan extension yang ada di Laragon. Yang pertama kita aktifkan SQLite, video SQLite, karena seperti saya bilang tadi, Laravel itu defaultnya dia tuh menggunakan SQLite bukan MySQL. Jadi kita aktifkan extension SQLite-nya, terus kita aktifkan lagi yang namanya SQLite 3, terus satu lagi kita aktifkan zip agar folder-folder yang diambil dari komposernya bisa dijalankan. Nah ketika udah selesai, kita tinggal start all. Kita coba klik kanan, terus pilih quick add, terus klik Laravel. Nah dia minta nama project kita kasih nama booking tiket. Klik OK. Dia tidak bisa menggunakan slash ya, kita ulang. Kita kasih nama project kita booking aja. Nah dia akan mengeluarkan komen form baru ya, dan sini akan menginstal kembali. Jadi kita menggunakan Laragon ini sebenarnya bisa bikin project Laravel tanpa mengundikan komposer bla 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 terus nama projectnya. Jadi kita bisa menggunakan Laragon, itu tinggal klik kanan, terus quick add, terus kita klik Laravel, terus dia minta nama projectnya, dan dia akan otomatis tersimpan di www kita. Tuh kita sudah ada punya folder booking. Kita tunggu installnya selesai.
Oke, jadi kita udah nih ya, udah selesai. Nah, enaknya menggunakan Laragon, dia langsung migration tablenya. Jadi eh, tidak usah kayak tadi harus manual. Nah, kalau kita bisa nih, dia langsung masuk ke folder kita bisa langsung running dengan cara seperti biasa kayak tadi php artisan ser muncul tuh, sama ya, sama yang tadi, tapi kita tanpa mengubah port tadi ya. Jadi ini langsung kehubung, tapi dia kehubungnya menggunakan SQLite bukan MySQL ya. Jadi kita harus mengubahnya lagi kembali, tapi di sini SQLite-nya udah terhubung sama database. Nah, terus selanjutnya langkah-langkah per langkah konfigurasi dasar Laravel. Untuk konfigurasi tidak banyak ya, karena kita konfigurasinya langsung ke database, tapi itu untuk selanjutnya. Nah, di sini kita langsung skip aja, kita pembuatan project udah selesai. Terus langkah per langkah menghubungkan Bootstrap dengan Laravel. Jadi kita punya project ini, kita close dulu. Ini close dulu. Laravelnya kita tutup. Kita buka file project kita, klik kanan, kode titik. Untuk membuka Bootstrap kita perlu mendownload file Bootstrap tersebut. Tapi kita kalau mendownload langsung dari Bootstrapnya, webnya Bootstrap itu kebanyakan berbayar ya. Jadi saya menggunakan yang gratisan, itu kita bisa cari di sini. Tadi saya udah download, tapi bagi teman-teman yang gak tahu, kita cari ya start Bootstrap. Nah, di sini ada, kita tinggal pilih yang HTML, kita centang HTML, terus cari yang free. Jadi yang template, nah ini ada. Nah, tapi saya sudah mendownload satu filenya ini. Saya menggunakan Start Bootstrap admin 2. Ini tinggal kita ekstrak ke file project kita. Kita cari di C, terus Laravel www booking, kita pindahkan ke public, karena file public itu yang akan dipublikkan atau diperlihatkan ke klien. Kita di sini select folder, ekstrak. Nah, ini sudah ada ya, Start Bootstrap. Nah, ini file yang akan kita pakai, tapi kita gak akan menggunakan semuanya. Kita akan menggunakan beberapa kayak blank HTML sama si index sama login, CSS nya di dalam sini. Nah, karena ini namanya agak ribet, kita ganti aja namanya menjadi material. Kita buka di terminal, kode seperti titik. Kalau kita bisa lihat di sini, nah ini sudah muncul folder-foldernya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan Bootstrapnya ini ke Laravel kita. Nah, dalam Laravel dia tuh nggak langsung munculin ya, karena kayak kita bisa lihat di folder view
dia ada welcome blade. Nah dia tuh bukan kita merunning kayak di HTML, itu langsung kita panggil di browser itu, kita kayak langsung diklik, langsung kita buka itu kayak welcome getting blade tuh, karena di Laravel itu dia menggunakan root atau rute. Nah di sini yang kita pakai itu adalah web. Nah ini sebuah function untuk memanggil si welcome blade. Nah dia menggunakan root get, dia mengambil setelah tanda slash, dia akan memanggil si welcome. Jadi kalau kita pengen menampilkan sesuatu, kita tinggal tambah file di views. Ini file kita kasih nama dash.blade. PHP. Kenapa harus ada blade-nya? Karena itu adalah templating atau framework yang disediakan oleh Laravel untuk mempercantik si web kita. Nah, ini dalam sini kita bisa memakai sintaks si HTML. Kita kasih pagar 1. Kita mengganti tanda seru 1, enter. Namanya kita ganti dashboard. Bodinya kita kasih H1 aja dulu untuk menampilkan selamat datang. Nah kalau kita bisa lihat, nah kita perlu bikin satu function lagi untuk menampilkan si dashboard ini. Kita copy aja, duplicate. Ini kita tambah dashboard. Ini kita ganti jadi dashboard. Terus kita coba running. Seperti biasa runningnya PHP artisan server. Nah kenapa ini masih welcome pack-nya Laravel? Karena kita belum panggil. Ini kita tambah slash dashboard. Nah muncul ya. Jadi kita sudah bikin kita bikin root untuk si dashboard, karena dia mau ngebaca setelah slash itu ada dashboard. Nah function akan return view, akan mengeluarkan view si dashboardnya. Nah kita kan ini kita hapus saja, dan kita akan menggunakan templatenya si material. Kita pakai si index. Ini kita copy aja semuanya, kita pindahkan ke dashboardnya ini. Kita save, terus kita refresh. Nah ini udah muncul ya. Kalau udah muncul kayak gini, itu artinya si bootstrapnya udah terhubung sama PHP kita. Cuman ini belum ada stylenya ya, karena stylenya itu tidak langsung mengarah ke si material, karena kita harus menambahkan dulu. Nah ada dua cara. Kalau kita bisa cek di dokumentasinya, kita cari di helpers. Nah cara mengakses file publik itu ada di URL ini. Nah kita akan ke ini. Nah itu ada tulisan asset. Asset itu adalah sebuah function generates. Dia sebuah function. Jadi kita bikin si link tersebut itu menjadi sebuah function. Nah itu juga bisa, tapi kita bisa juga lebih simpel, itu tinggal tambahin aja ini ya. Dia udah bilang
ini untuk style sheet juga, ini untuk style sheet juga. Nah, kita bisa tambahin langsung seperti ini, karena ini cuma langsung di vendor ya, dia membaca di, contohnya ini di CSS, terus di namanya file sbadmin 2 min.min.css. Nah, dia ada di file CSS. Nah, ini dia nggak baca karena kita masukin di dalam folder material. Nah, caranya biar terhubung, kita tinggal tambahin aja di depannya, kita select tadi, kita tambah material, sudah. Ctrl S, kita coba. Nah, CSS nya sudah terhubung ya, tapi ini buat terhubung semua, ini cuma CSS nya doang, foto-fotonya masih belum. Kita lanjut. Nah, bisa juga menggunakan aset. Kalau kita menggunakan aset, di sini saya akan menggunakan aset aja ya, biar lebih dinamis. Kita cari ini. Cara menggunakan aset itu tambah 2 kurung kerawal, 1 kurung biasa, sama backtick. Nah, di depan kurung biasanya kita tulis aset. Sudah, belakangnya lagi. Tambah backtick. Terus 1 kurung biasa sama 2 kurung kerawal. Nah, kalau kita gini kan, menggunakan aset, hasilnya tetap sama, Nah, kita lanjut hubungkan, karena di sini saya nggak akan menggunakan semuanya ini, maka kita akan cari si file yang ini yang akan saya gunakan dashboard sama generate report ini ya. Nah, kita akan mencari komponen-komponen ini dengan cara klik kanan, inspect. Nah, itu namanya di bikin pack container fluid. Kita cari. Nah, ini kita dapat. Nah, ini kita tutup saja, terus kita ini yang akan kita pakai cuman ini kita tutup bawahnya, tutup lagi sampai ke end si penutup si container fluid. Nah, ini kita tutup. Nah, yang ini kita hapus saja. Nah, udah muncul ya. Dashboardnya kita ganti namanya menjadi selamat datang admin. Sudah. Nah, di sini ini di dalam ini kita nggak akan pakai semua ya. Yang kita akan pakai itu cuma dashboard. Yang di dalam sini kita akan hapus. Namun itu akan di selanjutnya. Mungkin kita akan buang aja. Nah, sama ini, dan kita akan menghubungkan, dan ini masih ada kotak-kotak ya, karena dia nggak terhubung. Kita cari. Kita akan buang ini, itu ada di sidebar namanya.
ini kita tutup div yang ini, kita tutup, terus kita hapus. Kita lihat sudah. Nah ini JavaScriptnya belum terhubung ya. Cara menghubungi JavaScriptnya sama, tadi lupa, di bawah itu ada ini JavaScriptnya. Nah kita tambahkan kayak tadi menggunakan aset, tapi kita tambah dulu namanya ini material, terus di sini kita tambahkan satu backtick, satu kurung biasa sama dua kurung kerawal. Di n nya juga ini kita tambah satu backtick, satu kurung biasa sama dua kurung kerawal. Udah, kita refresh. Ada yang salah di line 247. Coba lagi. Ya udah bisa ya. Tapi kita tidak menggunakan si aset. Nah kita akan tambahkan aset. Jadi ya, JavaScriptnya sudah bisa. Nah ini masih ada yang tidak terhubung ya, seperti ini. Itu kita cari aja di Douglas-nya. Kita cari Douglas, nah ini dia. Nah ini kan ada image, kita tambahkan, cuman kita nambahkan material aja karena cuman sebuah foto.
refresh. Nah udah ya, udah bisa. Nah ini masih ada, ini kita cari lagi. Nah ini masih belum ada ya, nih kita tambah material di depannya. Nah udah ya. Nah ini kita sudah menghubungkan bootstraps dengan Laravel kita. Terus selanjutnya saat ini kita menghubungkan Laravel menggunakan menghubungkan Laravel dengan database. Dan selanjutnya, dan untuk langkah yang terakhir ini kita udah bikin ya, itu udah mempersiapkan untuk si backendnya. Nah lanjut kita bikin Laravel dengan menghubungkan Laravel dengan database. Caranya kita buka filenya, kita tutup aja. Ini kita tutup semua dulu foldernya. Nah ini kita buka file npm nav. Nah ini kita ganti jadi MySQL. Terus kita buang pagarnya. Nah untuk port itu kita biarkan default karena di sini sudah sama portnya. Kita tinggal ubah si database-nya menjadi, bisa kita cek di localhost, ini namanya transportasi tiket. Sudah kita save. Terus kita buka terminal kita. Kita new terminal. Kita tuliskan php migrate php artisan migrate kita coba. Tidak ada penting, kita ulang, kita tambahkan fresh. Sudah. Nah ini sudah terhubung sama database kita ya. Nah sudah terhubung ke database kita. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Dan untuk fitur penambahan data itu lanjut ke video selanjutnya ya. Akan ada lagi video tentang CRUD nya, dan kita akan menambahkan field untuk menambahkan data ke database kita. Nah, sampai sini dulu video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.